IHSG kemarin ditutup naik 10,95 poin atau plus 0,16% ke level 7045,53. Nah, setelah kemarin kita membahas analisa teknikal saham-saham sektor pertambangan di mana ada saham Antam, Inco, MDKA dan juga TINS. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas analisa teknikal saham sektor perbankan big cap, di mana yang pertama ada saham BBCA, kemudian BBRI, BMRI, BBNI, dan yang terakhir ada saham Arto. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok dan beberapa hari ke depan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham BBCA atau Bank Sentral Asia. BBCA kemarin ditutup turun 25 poin atau minus 0,28% ke harga 8775 per lembar saham. Ada 691.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 604 miliar. Asing kemarin net sell setelah dalam 6 hari perdagangan sebelumnya selalu net buy. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada distribusi. Terlihat jelas di sini dipimpin oleh broker AK dan juga ZP. Dari segi teknikal, BBCA setelah menyentuh titik tertingginya yang ada di 9.000 itu setelah opening langsung turun dan akhirnya closing di angka 8.800, kemudian sempat koreksi dan mulai ada perlawanan dalam 2 hari setelahnya. Kemarin ditutup doji, bentuk candle doji. Oleh karena itu untuk hari Senin besok BBCA berpeluang mantul asalkan mampu closing hijau lagi. Setidaknya closingnya di atas 8.800, setidaknya di atas itu. Atau bagi Anda yang pengen nunggu ya setidaknya tunggu hingga closing di atas 8875. Bila itu yang terjadi maka BBCA berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dengan menguji titik all time high yang ada di 9.000 dan bila itu ditembus berpeluang lanjut menuju ke 9175 kemudian di 9300. Titik-titik ini bisa dijadikan patokan karena ini didapatkan setelah saya menggunakan metode Fibonacci retracement. Jadi berpeluang resist berikutnya ada di 9175 kemudian di 9300. Sebaliknya kalau misalkan koreksi, besok misalkan merah lagi, itu selama nggak closing di bawah 8.700, berarti masih ada peluang naik. Namun bila closingnya di bawah 8.700, resikonya bisa dibawa menuju ke support berikutnya yang ada di sekitar MA20 di 8550. Dan kalau misalkan masih turun juga, resikonya bisa dibawa menuju ke 8350. Ini support berikutnya untuk saham BBCA. Yang kedua ada saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. BBRI kemarin ditutup stagnan di angka 4650 per lembar saham. Ada 730.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 338 miliar. Asing kemarin juga net sell setelah 6 hari perdagangan sebelumnya itu selalu net buy. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada akumulasi yang dipimpin oleh broker ZP, YU dan juga LG. Dari segi teknikal BBRI itu setelah turun dalam 2 hari menyentuh titik 4690 kemudian koreksi. Nah ini titik berikutnya, ini bisa dijadikan support yang saya buat trendline ini bisa dijadikan support karena dalam 3 hari terakhir itu sempat diuji namun kemudian mantul. Untuk besok atau dalam waktu dekat setidaknya kalau hari Senin itu selama nggak closing di bawah 4630 itu masih aman. Tapi kalau misalkan closingnya di bawah 4620 itu ada risiko bisa dicermati lagi di sini di 4600. Bila closingnya kemudian di bawah 4600, risikonya bisa dibawa turun menuju ke support berikutnya yang ada di sini, bisa cermati lagi 4570 dan bila ini tembus risikonya bisa dibawa menuju ke sekitar 4470. Sebaliknya kalau misalkan besok hijau maka BBRI berpeluang untuk menguji resist lagi yang ada di 4690. Bila ini mampu ditembus, apalagi titik tertingginya yang ada di 4700 dijebol, berpeluang lanjut naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 4760. Itu peluang dan risiko untuk saham BBRI.
Ketiga ada saham BMRI atau Bank Mandiri yang kemarin ditutup turun 25 poin atau minus 0,24% ke harga 10.150 per lembar saham. Ada 307.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 309 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada distribusi. Terlihat jelas di sini dipimpin oleh broker AK. Dari segi teknikal, BMRI setelah turun dalam 2 hari pada tanggal 1 dan 2 November, kemudian perlahan mulai membentuk candle hijau di tanggal 3 dan juga 4 November kemarin. Support terdekatnya ada di sini, di 10.000. Kemarin tanggal 3 itu sempat dijebol, namun kemudian ditutup hijau, dan hari Jumat yang lalu itu akhirnya closing di atasnya, hijau lagi di 10.150. Oleh karena itu, BMRI untuk besok masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat yang bisa cermati ada titik all time high yang ada di 10.600. Cermati di sini dijebol apa enggak. Kalau misalkan mampu ditembus, maka akan membentuk all time high yang baru dengan resisten berikutnya yang bisa cermati ada di 10.875 dan 11.275. Ini titik resisten berikutnya yang saya perkirakan menggunakan metode Fibonacci retracement lagi. Itu peluangnya kalau misalkan naik. Sebaliknya, kalau misalkan BMRI ternyata koreksi, selama nggak closing di bawah 10.000 masih aman. Namun bila closingnya di bawah 10.000, apalagi di bawah MA20, maka ada risiko BMRI turun dengan arahnya bisa cermati bisa dibawa menuju ke 9.500. Kalau misalkan ini juga dijebol, resikonya bisa dibawa di 9.300 atau bahkan di 9.025. Yang keempat ada saham BBNI atau Bank Negara Indonesia yang kemarin ditutup turun 25 poin atau minus 0,26% ke harga 9.275 per lembar saham. Ada 133.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 123 miliar. Asing net sell, dan dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi dipimpin oleh broker RX dan juga CS. Dari segi teknikal, BBNI dalam beberapa waktu terakhir itu harganya berkutat di sekitar area support yang ada di 9250. Ini sempat dijebol dalam 3 hari perdagangan terakhir, namun selalu mampu akhirnya closingnya setidaknya di 9250 atau sedikit di atasnya. Untuk besok, selama nggak closing di bawah 9250, itu berarti kalau nggak sideways ya berpeluang untuk lanjut naik. Kalau misalkan hijau, apalagi closingnya di atas MA5, maka ada peluang BBNI untuk lanjut naik dengan titik berikutnya yang bisa cermati ada di 9.500, kemudian di 9675, dan kalau misalkan masih kuat naik berpeluang menuju ke 9925. Sebaliknya, kalau misalkan BBNI kemudian koreksi dan closing di bawah 9250, titik berikutnya yang bisa cermati di sini titik terendahnya di 9125. Selama nggak closing di bawah 9125 itu masih bisa ditoleransi dan ada peluang untuk mantul. Namun bila closingnya di bawah ini, ya resikonya bisa dibawa menuju ke sini dulu 9025, kemudian di 8850. Yang terakhir ada saham Arto atau Bank Jago. Arto kemarin ditutup turun 100 poin atau minus 2,07% ke harga 4720 per lembar saham. Ada 73.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 34,64 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 4 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker AK, BK, WD dan juga XL. Dari segi teknikal, Arto masih turun, belum ada konfirmasi untuk balik arah, dan untuk dalam waktu dekat Arto masih ada resiko untuk koreksi dengan support terdekat yang bisa cermati setidaknya sini 4670, titik terendah kemarin ya. Kalau ini ditembus, maka ada resiko menuju ke support yang ada di 4380. Ini support terendah dalam beberapa waktu terakhir. Dan kalau misalkan ini juga dijebol, maka ada resiko Arto turun lebih dalam, bisa-bisa di bawah ke 3000-an alias di bawah 4000. Risikonya bisa ke sana kalau misalkan 4380 dijebol. Sebaliknya, kalau misalkan mantul
Arto itu setidaknya harus closing di atas MA5 dulu ya. Kalau misalkan mampu closing di atas MA5, maka target berikutnya ada di 5175. Bila ini mampu ditembus, berpeluang menuju ke resisten berikutnya yang ada di 5550. Itu peluang dan risiko untuk saham Arto. Nah, itulah ulasan 5 saham sektor perbankan big cap yang bisa cermati untuk perdagangan hari Senin besok tanggal 7 November 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.